Pertama tiba di kota New York, saya ingin melihat keadaan lokasi bekas salah satu ikon kota New York. Ya, apalagi kalau bukan gedung kembar World Trade Center. Dua gedung tinggi sebagai simbol kekuatan ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat saat itu. Di sini dulu adalah berdiri dua bangunan kokoh, simbol kedikdayaan Amerika. Sekarang bangunan ini sudah tidak ada, menjadi sebuah monumen dan museum. Di tempat ini menjadi lokasi kunjungan beberapa orang yang ingin mengetahui bagaimana dulu peristiwa yang bisa menelan sekitar 3.000 jiwa dari berbagai negara yang ada di dalam gedung ini. Monumen WTC, begitulah lokasi ini kini dikenal. Pada bulan November 2011, monumen ini mulai dibuka untuk umum. Tapi jangan salah, untuk bisa masuk ke lokasi ini tidaklah mudah. Calon pengunjung harus mendaftar satu persatu melalui internet. Tidak selesai di situ. Sesampainya di dalam pun penjagaan amatlah ketat. Di sini pengunjung tak boleh mengabadikan gambar suasana seenaknya. Monumen WTC seolah menjadi pengingat dunia atas peristiwa kejahatan kemanusiaan yang menghilangkan nyawa 3.000 lebih jiwa. Di tempat ini tertoreh sebagian besar nama-nama mereka. Ya, pemirsa, peristiwa 9/11 mungkin mengingatkan Anda pada gerakan terorisme di Amerika yang akhirnya menimbulkan Islamofobia. Oh, itu dia. Tapi ternyata di Ground Zero tersebut sudah ada sebuah masjid yang letaknya 200 meter saja. Dari Ground Zero? Dari Ground Zero. Dan betul. Di sebelah Arif itu adalah imamnya. Nah, kita introduce langsung ya sekarang ya. Assalamualaikum Imam Faisal Abdul Rauf. Waalaikumsalam, Pak Arif. How are you? Very good to see you. Oke, Imam mengatakan Pak Arif. So, Mas Arif, I'm sorry. Mas Arif. Yeah. So Imam, do you prefer for us to talk you in English or in Indonesia? In English, I can understand 100% of what you say. Sure. If you speak in Indonesia, I'll understand maybe anywhere between 30% to 95%. So maybe. By the way, where have you learned Indonesian? I learned Indonesian when I used to go to the Indonesian consulate to eat my Indonesian food. But I grew up in Malaysia. Okay. Grew up in Malaysia? Yes, How long you been? 10 tahun saya tinggal di Malaysia. Fasih ya? Nah, ya kan. Tapi ada juga di sini Mas Anan Nurdin juga. Gitu. Makanya luar biasa ya Mas Anan ya. Mas Anan ini kan jurnalis juga, tapi yang mengerti lah mungkin ya bicara soal Timur Tengah dan juga penyebaran Islam mungkin ya masuk hingga ke Amerika, bahkan spesifiknya New York begitu loh. New York ini kan kita tahu kan City never sleep. New York full of entertainment. New York full of what else? Money, joyful. Tapi ada Islam di situ, Imam. Ada semua di New York. Ada semua di New York. Semua yang bagus dan semua yang tidak bagus berkumpul di New York. Ya. Asiknya ngomongnya sama orang itu artinya capital city, Ummul Qura. The concept of a capital city ialah satu konsep yang semua yang ada di negeri itu diperkumpul. Jakarta misalnya is the capital city. How do you say capital dalam bahasa Indonesia? Nah, ibu kota. Pusat. Ibu kota. Nah, sebagai pusatnya dari semua hal yang ada di dunia, tentu saya membayangkan New York City, the city that is never sleep. So you have to work like 24 hours a day and 7 days a week. Bagaimana kemudian orang Islam di New York City bisa melakukan sholat ibadahnya dengan lancar? Alhamdulillah, Allah has made the whole earth for us a masjid. The hadith Rasulullah, the Rasulullah has said bahwa Allah has made all the ard is for us a masjid. Kita boleh sembang di mana-mana pun. Oh yeah. Dan ard ini semua tahir. Saya boleh sembang di sini pun. So by the way, how many mosques are there in New York City only? There are about 130 mosques in New York City.
Banyak juga ya. How do you recognize that this is a mosque? It is not a mosque architecturally. There's only one mosque or two mosques which are architecturally built to look like a mosque, but they're functioning as mosques. Because the word masjid, artinya masjid, is tempat yang orang bersajdah di dalamnya. That's the meaning of masjid. The Prophet's masjid didn't have a qubbah. Tapi Imam, saya ingin mengetahui tentang diri Imam sendiri nih. Imam lahir di? Saya lahir di Kuwait. Di Kuwait? Ya, ibu dan bapak dari Mesir. Ibu dan bapak dari Mesir. Saya tinggal 5 tahun di England. Di England. 10 tahun di Malaysia. Dan sekarang di Amerika sudah 46 tahun. 46 tahun. Tapi gini nih, lahir di Kuwait, orang tua Mesir. Kita coba nih ya, kita coba mungkin. Mas Anan mau nyoba nih kayaknya nih. Silakan Mas Anan. Ada yang mau ditanya? Pakai bahasa Arab tapi. Mau ngetes kamu Arif. Silakan Mas Anan. أهلكم يا شيخ. الحمد لله. نرحبكم في إندونيسيا هنا. أنا مبسوط أني موجود في إندونيسيا. الحمد لله. بلد جميلة وناس يعني من أطيب الناس. ما شاء الله. لكن بس نريد أن نقارن بين المسلمين في إندونيسيا والمسلمين في أمريكا. كيف تقارن؟ مسلمين إندونيسيا من أحسن المسلمين في العالم. أنا كان لي صاحب الوالد كان من الرياض وقال الوالد أن أحسن المسلمين احنا بنشوف جميع المسلمين من أنحاء العالم في موسم الحج والعمرة في مكة وفي المدينة ودائما في يعني مشاكل بين المسلمين ولكن المسلمين من ماليزيا ومن إندونيسيا من أطيب المسلمين اللي موجودين في العمرة وفي الحج. Kamu mengerti Arif? هذه يعني ماذا تقوله لازم أن يعرفه جميع المسلمين في إندونيسيا. المفروض كده أي نعم. Nah, Mas Adnan, Mas Anan apa nih? Oh, Mas Arif tidak paham barusan. Nah, ya itu makanya. Tadi saya nggak tahu soal sedikit gitu. Saya tidak paham. Jadi beliau barusan menerangkan. Saya tadi tanya ke beliau sebagai orang yang sudah berdakwah kemana-mana gitu, bisa membandingkan nggak antara umat Islam Indonesia dengan umat Islam Amerika khususnya dan umat Islam di yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa kata bapak beliau dan temannya di Riyadh, beliau mengatakan bahwa umat Islam Indonesia khususnya merupakan umat Islam yang terbaik di dunia yang pernah ditemukan. Dan juga umat Islam di Malaysia. Apalagi ketika mereka melaksanakan haji dan umroh itu merupakan teladan teladan bagi dan selalu kita kuota kita dilebihkan terus ya. Ditambah itu orang itu was mayor, he was mayor of Mecca. Dia bilang kepada bapak saya bahwa tiap-tiap musim haji dan umrah ada bertengkar dari orang Mesir dengan orang Iran, orang dari Irak dengan orang macam-macam. Dan kita mesti investigate siapa yang salah. Tapi kalau sesuatu daripada ini orang dari Indonesia atau dari Malaysia, kita yang salah itu bukan dia, orang yang lain itu. By the way, I have last question for you, Sure. Imam. After the 9/11 accident, how the citizens of the New York City right now accepting the Islam adherent? Is there any sentiment still going on? Of course. I mean, look, when there is an attack by a community, people feel very sensitive and very afraid. And it's still going on right now? Of course there is a fear. Naturally there's 11 a fear. years after that. Yes, but we Imam masih merasakan itu ya? Yes, our community still feels it. But you see, we are reacting to it. We are saying, look, we are good people, and good people exist in all religions, in all societies. And this is why we have said that the real problem is not between the antara orang Islam dan orang Kristen atau orang still gap ya? Gap, tapi masalah bukan di antara orang Islam dan orang Amerika, tapi di antara semua orang yang moderate, yang baik, against orang yang ekstremis. Tapi akibat insiden itu banyak juga tentunya people came to Muslim. Yes, because you see, everywhere and every time there are people who are looking for God. Setiap orang mencari, kalau ada Tuhan, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan itu memang ada? More people has ganggu sedikit or some doubt. Jadi when people look for religion, they read about religion, there will always be some people who say, this religion answers my... Dan disitulah ada fungsinya imam di New York untuk mensyiarkan agama Islam. Of course. Okay. Thank you for your time, Imam. My pleasure indeed. Tapi ngomong-ngomong kita pengen tahu juga ini berapa lama di Indonesia, Imam? As long as Mbak wants me to be here. As long as publik in Indonesia, right? Kita pengen ngobrol lagi lebih lanjut sebetulnya, tapi nanti mungkin setelah acara ini Imam sampaikan salam kami buat Muslim di New York dan juga Amerika Serikat secara keseluruhan. Saya kirim salam dari Amerika, dari Muslim Islam di New York dan di Amerika juga. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam. Mas Anan.
Terima kasih juga sudah hadir untuk ikut juga berdialog dan mengetahui juga ya Mas Anan bahwa Islam ternyata menyebar di mana-mana. Iya, betul sekali. Apa kabar Indonesia Siang masih kembali sesaat lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.